Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya dari kelompok 3. Di sini saya tidak sendirian. Ada rekan saya yaitu Mirna, Salsa, Nisa, dan juga Dira. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang unit ke-6, perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Yang pertama yaitu perkembangan intelek. Perkembangan intelek ini merupakan kecakapan untuk berpikir, mengamati, atau mengerti suatu keadaan yang dimiliki oleh seorang anak. Kemudian banyak rumusan tentang inteligensi. Inteligensi ini sepertinya dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya yaitu Psikologi Remaja tahun 1991. Yang menyatakan bahwa inteligensi ini merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Kemudian intelek atau intelek. Intelek itu sendiri adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir seseorang dalam menganalisis suatu hal. Kemudian, inteligensi juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Pengukuran tingkat inteligensi dalam bentuk pembandingan ini diajukan oleh William Sturm, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman dengan sebutan Intelligence Quotient, yang disingkat sebagai IQ, artinya perbandingan kesadaran. Oke, berdasarkan nilai-nilai dari IQ ini, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu nilai dari 70 ke bawah ini menandakan bahwa anak mengalami kelainan mental. Kemudian 71 sampai 85 nilai ini anak dinyatakan di bawah normal. Kemudian nilai dari 86 sampai 115 anak ini dinyatakan normal. Kemudian 116 sampai 130 anak ini dinyatakan di atas normal atau pandai. Kemudian 131 sampai 145 nilainya ini anak dikategorikan sebagai superior atau cerdas. Kemudian anak di atas 145 nilainya itu adalah jenius atau istimewa. Nah, menurut Albert Einstein, inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, untuk anak-anak, cara menghitung IQ-nya adalah dengan menyuruh si anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya menghitung angka dari 10 ataupun dari 1 sampai 100. Lalu menyebut nama hari ataupun bulan, membuka pintu dan menutup kembali, dan melakukan kegiatan lainnya. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental atau MA si anak. Makin banyak yang bisa dijawab dan ataupun makin banyak yang bisa dikerjakan anak dengan betul, maka makin tinggi pula usia mentalnya. Dengan menggunakan rumus di atas dapat ditemukan nilai IQ anak. Nah, berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama 70 ke bawah, yaitu anak mengalami kelainan pada mentalnya. Nah, yang kedua pada 71 sampai 85, yang berarti anak di bawah normal ataupun mohon maaf dikatakan bodoh atau kurang mencukupi. Nah, yang ketiga ada 86 sampai 115 yang diartikan bahwa anak ini normal. Nah, yang keempat ada 116 sampai 130 yang dimana anak ini cukup
di atas normal, yang bisa dikatakan cukup pandai. Nah, yang kelima 131 sampai 145, yang berarti anak yang superior ataupun cerdas. Nah, yang terakhir ada 145 ke atas, yang berarti si anak ini jenius atau istimewa. Nah, menurut Albert Binet, inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak si anak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku. Seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan berakibatkan pada pembentukan pada sikap yang mandiri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kurang akan bersikap lamban dalam tindakannya. Perkembangan inteligensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lainnya pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan, lingkungan, terutama lingkungan pada keluarga dan sekolah si anak tersebut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan inteligensi pada setiap individu. Untuk selanjutnya ada perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional membuat peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang menundukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melalui proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah dirasakan sejak anak berumur 6 bulan. Anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti, senyum, dan perilaku sosial lain seperti marah dan kasih sayang. Akhirnya, mereka menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Dari uraian tersebut dapat kita artikan bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Perkembangan sosial adalah perkembangannya tingkat hubungan antar manusia sehubungan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan fisik, kematangan anak, status sosial, ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan bahasa. Nah, sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Nah, bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Nah, sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seorang
seseorang, bayi atau anak, dimulai dengan meraba, seperti suara atau bunyi tanpa arti, dan diikuti dengan bahasa suatu suku kata, dua suku kata, kemudian menyusun kalimat sederhana dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Nah, perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa bayi. Nah, bayi tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu mengenal lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak atau bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain. Meniru dan mengulang hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Bayi bersuara ibunya tersenyum dan mengulang menirukan dengan memperjelas arti suara itu menjadi maem maem. Nah, bayi belajar menambah kata-kata dengan meniru bunyi-bunyi yang didengarnya. Manusia dewasa, terutama ibunya, di sekelilingnya membetulkan dan memperjelas. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun di saat anak mulai bersekolah. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan secara lisan, tertulis maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Nah, mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya memasuki masa remaja. Perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Nah, hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, cepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah atau tekanan darah, sistem pencernaan mungkin berubah selama permunculan emosi, cairan pencernaan atau getah lambung terpengaruh oleh gangguan emosi. Keadaan emosi yang menyenangkan dan rileks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna, sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan menghambat atau mengganggu pencernaan. Di antara rangsangan yang meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dari getah lambung adalah ketakutan yang kronis, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan dan kekhawatiran. Semua ini menyebabkan menurunnya kegiatan sistem perencanaan dan kadang-kadang menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara yang efektif adalah menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi, peradangan di dalam perut atau lambung, diare, dan sembelit adalah keadaan-keadaan yang dikenal karena terjadinya berhubungan dengan gangguan emosi.
radang tidak dapat disembuhkan demikian juga diare atau sembelit adalah apabila faktor-faktor yang menyebabkan munculnya emosi tidak dihilangkan. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan atau kecemasan dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menyebabkan kesulitan berbicara. Ketegangan emosional yang cukup lama dapat menyebabkan seseorang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal berbicara bila rileks dan semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan atau membingungkan. 4. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga saat permunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi terlahir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lain disebabkan oleh kondisi lingkungan. 5. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggara pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan tugas-tugas sekolah sehingga mereka menjadi anak lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil lemah lembut ledakan emosi tersebut, misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan memulai aktivitas baru. Jika kemarahan siswa belum juga reda, guru dapat menyerahkan kepada guru bimbingan konseling untuk menangani secara khusus. Masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, para guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif.